Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast. Semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Saya Aga dari Matchday FC. Podcast ini di-hosting di First Story. First Story adalah platform hosting podcast baru yang keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Jadi, First Story itu gratis 100%. Bisa mengupload dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast. Contoh Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan lain-lain. Kamu bisa share podcastmu anti ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dan tidak kalah penting, First Story bisa memonetisasi podcastmu dengan First Story Ads yang gampang dan bisa dicairkan tanpa biaya tambahan dan anti ribet. Jadi tunggu apa lagi, hosting di First Story dan buat podcastmu sendiri. Real Madrid berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0. Sementara itu, Barcelona harus takluk di tangan Arsenal dan drama transfer Mbappe masih berlanjut. Selengkapnya di Matchday FC. Explore the game, celebrate the moment. This is Matchday FC. Selamat datang di Matchday FC. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang sepak bola Eropa, terkhususnya bursa transfer dan dua pertandingan di tadi pagi yang mempertemukan antara Real Madrid versus Manchester United dan Barcelona versus Arsenal. Dan tak lupa pula bahwa saga transfer Mbappe masih berlanjut. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang pertandingan antara Manchester United versus Real Madrid yang dimana dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0 yang dimana dicetak oleh Jude Bellingham dan Joselu, yang dimana gol dari Jude Bellingham ini berawal dari umpan lambung dari Rudiger dan diselesaikan oleh Jude Bellingham dengan cara mencip bola yang kalau kalian lihat di pertandingan tadi pagi bahwa si Onana ini dia maju hampir out dari kotak penalti. Ya sekitar berapa ya? Ya begitulah. Dan golnya itu dicip dan di jalan dan ada beberapa peluang terjadi. Contoh seperti peluangnya Mason Mount yang di depan gawang namun sayangnya digagalkan oleh Andre Onana. Dan ada beberapa juga peluang-peluang contoh dari Vinicius yang melihat jelas ke arah Luka Modric namun sayang diblok di area pertahanan dari Manchester United. Dan Madrid memberikan tekanan ke arah pertahanan Manchester United namun terlihat di menit 18 digagalkan kembali dan Shaw menjadi sangat percaya diri. Real Madrid nyaris mencetakkan gol di menit 22 melalui umpan dari Luka Modric yang melihat Vinicius
Namun sayangnya di daerah itu sudah tercover. Garnacho membawa bola ke area penalti dan mengumpan ke Bruno Fernandes dan diberikan kepada Rashford, namun sayangnya umpan kepada Rashford hampir saja, namun digagalkan oleh siapa, mungkin Rudiger, dan disut lagi oleh Shaw, namun sayangnya digagalkan peluangnya. Oke, dan kalau saya lihat juga dari secara keseluruhan kedua tim ini bermain saling jual beli serangan, dan ya rekrutan terbaru Manchester United, Andre Onana, sama sekali tidak takut untuk keluar dari kotak penaltinya. Why? Karena dia berhasil melakukan serangan-serangan balik, namun sayangnya gagal dikonversikan jadi gol. Kalau menurutku Onana memang cocok untuk strategi dari Ten Hag, tapi masih butuh proses lagi untuk berkembang. Dan di menit-menit terakhir, di menit 89, dia kebobolan oleh Joselu, yang dimana gol tersebut tercipta dari umpan dari Lucas Vazquez kepada Joselu yang diselesaikan melalui overhead kick atau salto. Dan menurutku itu adalah gol terbaik dari Real yang selama ini kunonton, dan saya rasa untuk man of the match kali ini saya jatuhkan kepada Jude Bellingham. Terus di pertandingan kedua ada pertandingan antara Barcelona versus Arsenal yang sayang sekali Barcelona harus kalah 3-5. Ya, masing-masing gol dicetak oleh Lewandowski 1, Rafinha 1, dan satu-satunya gol di babak kedua adalah gol dari Ferran Torres. Itu pun di menit 84-85, dan Arsenal mencetakkan gol dari kaki Saka, Kai Havertz, Trossard, dan 2 gol dari Trossard dan Fabio Vieira. Yang saya lihat di sini tadi bahwa di babak kedua saya lihat Barca ini agak meremehkan Arsenal, karena di babak kedua Barca mengganti 11 pemain dan Arsenal hanya mengganti beberapa pemain. Itu pun di menit 70 sampai 84. Ya, bisa dibilang ya memang Barca saya lihat meremehkan, dan akibatnya dua gol dari Trossard dan Fabio Vieira yang masing-masing saya lihat dari strategi serangan balik yang mematikan. Dan kalau saya lihat ini Arsenal harusnya di musim lalu dia sebenarnya bisa menjadi juara, namun sayangnya ya begitulah, Arsenal mungkin lagi kehabisan bensin pas di pertandingan lawan Nottingham Forest. Jadi menurut saya kalau di pertandingan kali ini saya melihat bahwa yang menjadi man of the match di sini adalah Leandro Trossard. Seperti kita tahu bahwa kita dikejutkan oleh saga transfer dari Kylian Mbappe yang mendapatkan 300 juta euro dari Al Hilal, dan kita sama-sama tahu bahwa dia menolak ke Liga Arab dan lebih menunggu 1 tahun untuk bermain ke Real Madrid. Dan menurut saya ini adalah keputusan yang tepat bagi Mbappe, karena dia tidak mementingkan uang di masa prime-nya begitu. Karena banyak pemain, karena saya lihat di sini jarang ada pemain muda yang mau bermain di sana. Kalau dilihat-lihat yang bermain di sana itu umur 30-an, 35 tahun ke atas, let's say contoh Ronaldo, Kante, Benzema, ya yang itu, yang mungkin mereka hanya untuk cari uang, mungkin untuk investasinya pribadi. Ya kalau saya lihat
Mbappe memang kayaknya lebih cocok ke Real Madrid ketimbang ke Liga Arab. So, thank you sudah mendengarkan Matchday FC. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan saya dan signing out. Peace.